Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frenadi Pramudia dengan NIM 2023-0501-0707. Saya dari kelompok 12. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan dari 5 chapter, yaitu chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 6, dan chapter 12. Pada chapter 2 akan membahas tentang asal-usul tanah dan ukuran butir. Chapter 3 hubungan berat volume. Chapter 4 plastisitas dan struktur tanah. Chapter 6 pemadatan tanah. Dan chapter 12 adalah kekuatan geser tanah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi-materi tersebut dalam PPT berikut ini. Baik, yang pertama adalah pembahasan mengenai asal-usul tanah dan ukuran butir. Pembahasan ini dibahas pada chapter 2. Tujuan analisis. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana komposisi tanah mempengaruhi sifat fisik tanah seperti plastisitas, kohesivitas, dan permeabilitas. Pemahaman ini sangat penting dalam merancang sebuah fondasi, drainase, dan struktur lainnya di bidang teknik sipil, di mana kestabilan tanah sangat berpengaruh pada keberhasilan proyek konstruksi. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi mineral lempung yang dapat mempengaruhi ekspansi atau kontraksi tanah saat terhidrasi. Metode analisis. Untuk menganalisis karakteristik tanah, digunakan analisis ayakan untuk tanah kasar, yaitu kerikil dan pasir, dan analisis hidrometer untuk tanah halus seperti lanau dan lempung. Kedua metode ini memberikan data mengenai distribusi ukuran partikel yang sangat mempengaruhi permeabilitas dan stabilitas tanah. Siklus batuan juga dijelaskan untuk memahami proses pembentukan tanah dari batuan beku, sedimen, hingga metamorf, serta pelapukan yang menghasilkan tanah dengan berbagai komposisi mineral. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanah dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran partikel menjadi kerikil, pasir, lanau, dan lempung, masing-masing dengan sifat fisik yang berbeda. Tanah bergradasi baik atau well grade memiliki distribusi partikel yang beragam sehingga memberikan stabilitas dan daya dukung yang lebih baik untuk sebuah fondasi. Sebaliknya, tanah dengan bergradasi buruk atau poorly grade atau gap grade memiliki distribusi ukuran partikel yang kurang merata sehingga kurang stabil dan memerlukan perlakuan khusus untuk aplikasi konstruksi. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, pembahasan ini membantu dalam memahami hubungan antara komposisi mineral dan sifat fisik tanah yang memengaruhi kemampuan tanah untuk menahan beban, mengalirkan air, dan mengalami ekspansi. Pengetahuan ini juga membantu dalam menganalisis potensi likuifaksi, kompresibilitas, dan daya dukung tanah yang sangat penting dalam desain geoteknik dan perancangan struktur. Sedangkan secara praktis, hasil analisis ini sangat berguna dalam perencanaan dan desain konstruksi, termasuk pemilihan jenis tanah yang sesuai untuk sebuah fondasi, stabilitas lereng, dan drainase. Pengetahuan tentang distribusi ukuran partikel dan kandungan mineral lempung memungkinkan perbaikan tanah yang tepat pada tanah ekspansif atau tanah yang cenderung mengalami penurunan. Ini juga membantu dalam merancang struktur lebih aman dan mengurangi resiko terkait dengan stabilitas tanah, serta memastikan performa jangka panjang dari infrastruktur sipil. Selanjutnya adalah hubungan berat volume. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan landasan ilmiah dalam memahami hubungan antara berat dan volume tanah sebagai sistem 3 fase yang terdiri dari padatan,
air, dan udara. Parameter berat volume digunakan untuk menganalisis sifat fisik tanah, sehingga mendukung desain struktur geoteknik seperti fondasi, lereng, dan struktur penahan tanah. Dengan memahami hubungan ini, rekayasa tanah dapat dilakukan secara akurat, baik dalam perhitungan stabilitas maupun daya dukung tanah. Metode pengujian. Metode pengujian atau pendekatan yang digunakan dalam memahami hubungan berat volume mencakup berbagai langkah dan analisis, mulai dari perhitungan matematis hingga pengembangan korelasi empiris untuk menggambarkan perilaku tanah dalam berbagai kondisi lapangan. Yang pertama yaitu pengukuran rasio void. Void maksimum dan void minimum ditentukan dengan metode laboratorium seperti metode pengendapan dan pemadatan vibrasi. Yang kedua yaitu korelasi empiris. Hubungan Emax dan Emin serta ukuran butir median digunakan untuk memprediksi sifat tanah granular berdasarkan distribusi ukuran butir. Selanjutnya yaitu pengukuran berat satuan. Berat satuan tanah kering atau YD yang disimbolkan dengan YD, kemudian basah dan jenuh, dihitung menggunakan parameter gravitas spesifik tanah dan kadar air. Hasil menunjukkan bahwa hubungan berat volume melibatkan parameter seperti rasio void, porositas, kadar air, berat satuan, dan kepadatan relatif. Kepadatan relatif menggambarkan kekompangan tanah berdasarkan Emax dan Emin, sementara korelasi antara Emax dan Emin dan ukuran butir median menunjukkan bahwa tanah dengan butiran kasar memiliki rentan rasio void lebih kecil. Kandungan halus atau FC hingga 30% dapat menurunkan Emax dan Emin dan meningkatkan stabilitas tanah. Hubungan ini mendukung analisis stabilitas daya dukung dan pemadatan dalam geoteknik. Manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, pengetahuan mengenai hubungan berat volume menyediakan dasar teoritis untuk analisis geoteknik. Pemahaman parameter seperti rasio void, berat satuan, dan kepadatan relatif mendukung prediksi sifat tanah granular berdasarkan distribusi ukuran butir atau Emax dan Emin. Hal ini bermanfaat untuk perencanaan stabilitas lereng, daya dukung pondasi, dan mitigasi resiko likuifaksi. Sedangkan secara praktis, hubungan berat volume mencakup analisis stabilitas lereng, pemadatan tanah, desain fondasi, evaluasi likuifaksi, serta stabilitas tanggul. Parameter seperti DR, Emax, Emin, dan Y digunakan untuk mengevaluasi kekuatan tanah, optimasi pemadatan, daya dukung fondasi, serta mitigasi risiko kegagalan tanah. Berikutnya yaitu plastisitas dan struktur tanah. Tujuan dari pengujian ini yang pertama adalah untuk memahami plastisitas tanah melalui pengukuran batas cair atau LL, batas cair atau PL, dan batas susut atau SL, untuk menganalisis perubahan konsistensi tanah terhadap kadar air. Yang kedua yaitu menggunakan indeks plastisitas atau PI untuk mengidentifikasi rentan plastisitas tanah dan mengklasifikasikannya sesuai dengan sifat mekanis dan perilaku geotekniknya. Yang ketiga adalah menganalisis struktur tanah, baik granular maupun kohesif, untuk memahami pengaruh konfigurasi partikel terhadap sifat fisik seperti kekuatan geser, stabilitas, dan permeabilitas. Dan yang keempat adalah memberikan dasar teoritis untuk merancang solusi geoteknik
seperti desain fondasi, stabilitas lereng, dan pengelolaan tanah ekspansif. Metode pengujian. Metode pengujian yang digunakan yaitu salah satunya menggunakan pengujian batas cair atau LL. Pengujian batas cair atau LL menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode cawan tumbuk atau Casagrande. LL dihitung berdasarkan jumlah tumbukan untuk menutup lengkukan sepanjang 12,5 mm pada tanah. Jumlah tumbukan dicatat untuk beberapa kadar air, lalu data diplot untuk menentukan LL. Yang kedua yaitu metode konjatuh atau Falcon. Pada metode ini, LL dihitung dari penetrasi kon ke dalam tanah pada kadar air tertentu. Yang kedua yaitu pengujian batas plastis atau PL. Pada pengujian batas plastis, tanah digulung hingga diameter 3,2 mm. Dan kadar air saat tanah mulai retak dianggap sebagai PL. Dan yang ketiga yaitu batas susut atau SL. Tanah dijenuhkan, dikeringkan, dan perubahan volume dicatat. Dan SL adalah kadar air di mana volume tanah berhenti menyusut. Selanjutnya hasil pengujian. Hasil pengujian memberikan 3 parameter utama, yaitu batas cair atau LL. LL adalah kadar air saat tanah kehilangan kekuatan geser dan mulai cair. Nilainya diperoleh melalui metode cawan tumbuk atau konjatuh, sehingga menunjukkan transisi dari plastis ke cair. Tanah dengan LL tinggi lebih plastis, sedangkan LR rendah lebih kaku. Yang kedua yaitu batas plastis atau PL. PL adalah kadar air minimum di mana tanah dapat dibentuk tanpa retak. PL diukur dengan menggulung tanah hingga diameter 3,2 mm. Dan nilai ini menentukan konsistensi tanah pada kondisi plastis. Yang ketiga yaitu indeks plastisitas atau PI. Perhitungan yang digunakan pada indeks plastisitas yaitu PI sama dengan LL dikurangi PL. PI menunjukkan rentan kelembapan tanah berada dalam kondisi plastis. Nilai PI tinggi menunjukkan tanah ekspansif dengan plastisitas tinggi. Sementara PI rendah mengindikasikan tanah stabil seperti lanau. Kemudian yaitu adalah batas susut atau SL. SL adalah kadar air di mana tanah berhenti menyusut meskipun kadar air ini terus berkurang. Parameter ini relevan untuk menganalisis deformasi tanah akibat perubahan kelembapan. Selanjutnya ada manfaat teoritis. Secara teoritis, pengujian ini memberikan kerangka untuk memahami transisi konsistensi tanah dari padat, semi padat, plastis hingga cair. Parameter LL, PL, dan PI digunakan dalam klasifikasi tanah sesuai sistem klasifikasi tanah terpadu atau USGS. Diagram plastisitas membantu mengidentifikasi jenis tanah berdasarkan plastisitasnya. Selain itu, struktur tanah granular dan kohesif dipelajari untuk memprediksi kekuatan geser, kompresibilitas, dan permeabilitas yang tinggi untuk analisis stabilitas dan desain fondasi. Selanjutnya manfaat praktis. Manfaat praktis dari pembahasan ini yaitu yang pertama adalah klasifikasi tanah. Parameter LL, PL, dan PI membantu menentukan kelayakan tanah untuk fondasi, subgrade, atau material pengurukan. Yang kedua adalah desain infrastruktur.
struktur tanah granular dan kohesif membantu merancang pondasi yang aman dengan meminimalkan resiko keruntuhan atau deformasi. Dan yang terakhir adalah stabilitas lereng. Indeks plastisitas dan batas susut relevan dalam menganalisis resiko longsor pada tanah basah atau jenuh. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pemadatan tanah. Tujuan dari pengujian pemadatan tanah adalah yang pertama untuk meningkatkan kualitas tanah, di mana pemadatan meningkatkan berat satuan kering, kekuatan geser, dan daya dukung tanah, serta menurunkan kompresibilitas untuk mencegah penurunan atau deformasi akibat beban konstruksi. Dan yang kedua adalah mengurangi permeabilitas dan meningkatkan stabilitas. Pemadatan mengurangi pori-pori tanah untuk membatasi aliran air dan memastikan stabilitas lereng, fondasi, ataupun struktur seperti tanggul dan bendungan. Metode pengujian. Pada pengujian ini menggunakan dua metode pengujian, yaitu uji Proctor standar dan uji Proctor modifikasi. Pada pengujian Proctor standar, tanah dipadatkan dalam cetakan berbentuk silinder dengan volume 944 cm dalam 3 lapisan, dan masing-masing lapisan diberi 25 pukulan oleh palu seberat 2,5 kg dari ketinggian 305 mm. Uji ini menentukan berat satuan kering maksimum dan kadar air optimum menggunakan energi pemadatan standar. Untuk pengujian Proctor modifikasi menggunakan energi lebih tinggi dengan palu 4,54 kg yang dijatuhkan dari ketinggian 457 mm dan tanah dipadatkan dalam 5 lapisan. Uji ini lebih sesuai untuk mensimulasikan pemadatan lapangan dengan alat berat modern. Hasil pengujian. Pada pengujian didapatkan nilai berat satuan kering maksimum, kadar air optimum, kurva pemadatan, dan pengaruh pemadatan pada sifat tanah. Pada berat satuan kering maksimum, tingkat kepadatan tertinggi yang dicapai tanah dengan energi pemadatan tertentu. Untuk kadar air optimum adalah kadar air di mana tanah mencapai kepadatan maksimum. Pada kurva pemadatan menunjukkan hubungan antara kadar air dan berat satuan kering, dengan puncak kurva merepresentasikan. Dan untuk pengaruh pemadatan pada sifat tanah, yaitu pemadatan mengurangi permeabilitas, menurunkan kompresibilitas, dan meningkatkan kekuatan geser tanah, terutama pada kadar air optimum. Manfaat teoritis. Secara teoritis, pemadatan tanah memberikan data penting seperti berat satuan kering maksimum dan kadar air optimum untuk desain geoteknik. Selain itu, korelasi empiris antara sifat tanah seperti indeks plastisitas dan hasil pemadatan mempermudah perancangan lapangan. Studi struktur tanah dari flokulen keterdispersi membantu memahami perilaku tanah kohesif selama pemadatan. Sedangkan secara praktis, pemadatan tanah yang optimal memastikan stabilitas struktur yang mencapai 90-100%, berat satuan kering maksimum. Hal ini mengurangi resiko penurunan diferensial, meningkatkan daya dukung tanah, dan meminimalkan rembesan. Pemadatan juga mengoptimalkan efisiensi konstruksi dengan mengurangi jumlah lintasan alat berat
dan memastikan tanah memenuhi spesifikasi teknis proyek seperti jalan, bendungan, dan tanggul. Yang terakhir adalah pembahasan mengenai kekuatan geser tanah. Tujuan dari pengujian geser tanah adalah untuk menentukan parameter kekuatan geser tanah dengan memperoleh nilai kohesi dan sudut geser dalam tegangan total dan efektif yang diperlukan untuk analisis geoteknik seperti kestabilan lereng, kapasitas dukung fondasi, dan tekanan lateral pada struktur penahan tanah. Berikut yang selanjutnya adalah memahami perilaku tanah di bawah tegangan geser, yaitu mempelajari respon tanah terhadap tegangan geser dalam berbagai kondisi drainase guna memastikan desain struktur geoteknik yang aman dan efisien serta mitigasi resiko seperti longsor. Metode pengujian. Pengujian kekuatan geser tanah meliputi geser langsung dan triaksial. Pengujian geser langsung dilakukan dengan memberi tegangan normal dan geser pada sampel dalam kotak horizontal hingga gagal. Metode ini sederhana dan cocok untuk tanah granular, namun kurang ideal untuk tanah kohesif karena bidang kegagalan dipaksakan. Untuk pengujian triaksial, tekanan diberikan secara seragam ke seluruh sampel atau tekanan konfinasi, lalu ditambah dengan tekanan aksial hingga tanah mengalami kegagalan. Ada 3 jenis pengujian triaksial. Yang pertama yaitu CD test yang memungkinkan drainase penuh untuk tanah pasir. Yang kedua CU test. CU test dilakukan tanpa drainase untuk kondisi tanah lempung. Dan yang terakhir yaitu UU test. UU test dilakukan tanpa konsolidasi untuk analisis cepat. Metode lain seperti plane strength test digunakan untuk menganalisis deformasi pada struktur besar, sedangkan ring shear test membantu memahami kekuatan tanah yang telah mengalami pergerakan besar seperti pada lereng. Hasil pengujian meliputi parameter kekuatan geser tanah yaitu kohesi dan sudut geser dalam yang dihitung menggunakan tegangan total yaitu tegangan geser maksimum sama dengan kohesi ditambah dengan tegangan normal, dan untuk tegangan efektif tegangan geser maksimum sama dengan kohesi ditambah dengan tegangan normal. Lingkaran Mohr dan amplop kegagalan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara tegangan geser maksimum dan tegangan normal. Perubahan volume tanah juga dianalisis untuk mengamati pemadatan atau pemuaian selama kegagalan. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, pengujian kekuatan geser tanah memberikan pemahaman mendalam tentang sifat mekanis tanah di bawah tegangan geser. Data ini digunakan untuk menyusun model matematis seperti kriteria kegagalan, Mohr kolom, dan memungkinkan analisis perbedaan perilaku tanah granular dan kohesif dalam berbagai kondisi drainase. Hasil ini membantu mengevaluasi pengaruh tekanan air pori terhadap kekuatan tanah. Sedangkan secara praktis, hasil pengujian digunakan untuk menentukan sudut aman lereng, kapasitas dukung fondasi, dan tekanan tanah lateral pada dinding penahan. Data ini juga membantu mitigasi resiko longsor melalui analisis kekuatan geser, residu, serta mendukung desain struktur geoteknik seperti bendungan, tanggul, dan terowongan. Baik, dari pembahasan 5 chapter tersebut
Didapatkan kesimpulan, yaitu kelima bab ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai sifat fisik dan mekanis tanah yang menjadi dasar penting dalam teknik sipil. Proses pelapukan batuan membentuk tanah dengan karakteristik unik, seperti plastisitas dan distribusi ukuran butir, yang memengaruhi stabilitas dan kekuatan tanah. Hubungan berat volume serta batas Atobat memberikan parameter krusial untuk klasifikasi dan analisis perilaku tanah pada berbagai kondisi. Pemadatan tanah meningkatkan kekuatan geser dan daya dukung, sementara kekuatan geser tanah yang dikendalikan oleh kohesi dan sudut geser dalam menjadi elemen kunci dalam analisis stabilitas lereng, daya dukung fondasi, dan konstruksi geoteknik lainnya. Pengetahuan ini mendukung desain dan implementasi proyek infrastruktur yang aman, stabil dan efisien. Baik, itu tadi adalah penjelasan materi dari saya. Apabila dalam penjelasan ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.